Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Satria dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam sudut pandang. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan bincang-bincang bersama narasumber terkait dengan sebuah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan sudah hadir di studio kami 3 orang narasumber yang akan berbincang bersama kita. Kita akan langsung menyapa beliau-beliau. Yang pertama ada Bapak Dr. Lukas Rumboko selaku peneliti P3SE KPI. Selamat sore Pak Lukas. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kemudian juga ada PLT Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim atau P3SE KPI, yaitu ada Insinyur Khairul Ahmad ME. Selamat pagi Pak Coy. Selamat sore maksud saya. Selamat sore Mas. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Dan kemudian juga yang terakhir ada Ibu Aneka Prawesti Suka. Beliau adalah koordinator kegiatan Asyar CBCF dan peneliti P3SE KPI. Selamat sore Bu Aneka. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini bersama dengan 3 orang narasumber kita yang tentunya berkompeten di bidangnya masing-masing. Ini kita akan mengangkat sebuah tema mengenai penguatan perhutanan sosial, menghubungkan hasil riset dengan kebijakan petani dan juga pasar. Ya mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang mungkin belum paham atau juga mengerti sebenarnya apa sih perhutanan sosial dan juga terkaitannya dengan kita ataupun juga masyarakat apa dan seperti apa kebijakan-kebijakan tadi seperti yang dikatakan terkait dengan petani ataupun juga pasar dari hasil riset ataupun juga penelitian yang telah dilakukan. Kita akan coba membahas dan juga melihat lebih lanjut dengan penyampaian dari para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, kami juga mengundang untuk kebersamaan Anda pemirsa di line telepon bagi Anda mungkin ada pertanyaan atau juga komentar dan sebagainya. Anda bisa bergabung nantinya di line telepon 07217624 ataupun juga di 081172211207. Baik, kita akan langsung berbincang bersama dengan para narasumber kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi tema kita adalah penguatan perhutanan sosial menghubungkan hasil riset dengan kebijakan petani dan juga pasar. Saya ke Pak Lukas terlebih dahulu. Pak Lukas ini bicara tentang perhutanan sosial. Mungkin pemirsa ataupun juga masyarakat kita masih belum paham ataupun juga mengerti. Sebenarnya perhutanan sosial itu yang seperti apa sih Pak Lukas? Ya, terima kasih. Perhutanan sosial sebenarnya terminologinya ini terkait dengan sistem pengelolaan hutan secara lestari yang melibatkan masyarakat di dalamnya, berusaha untuk memadukan antara kepentingan sosial, kemudian juga lingkungan dan ekonomi. Dan tujuannya adalah salah satunya adalah menyelesaikan konflik di sektor kehutanan, dan konflik di sektor kehutanan itu memang cukup banyak ya, terutama kasus di Lampung ini mungkin hampir 80% misalnya di kawasan hutan itu udah banyak juga masyarakat ada di sana, sehingga perhutanan sosial ini menjadi salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua adalah untuk mendorong produksi atau pengorganisasian kayu dari rakyat, sehingga nanti rakyat juga bisa memanfaatkan, di samping juga untuk melestarikan hutan gitu. Jadi sebenarnya perhutanan sosial ini secara historis telah dilaksanakan oleh pemerintah, terutama KLHK, sejak tahun 70-an dengan pendekatan apa yang disebut sebagai prosperity approach, jadi pendekatan kemakmuran. Dan di situ konsepnya memang agak berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang dulu itu pelibatan masyarakat itu hanya terbatas, masyarakat hanya diberi kesempatan untuk mengelola, mendapatkan akses untuk mengelola kawasan hanya sekitar 2 tahun, itu di kawasan perhutani. Kemudian mengalami evolusi kebijakan sampai yang terakhir tahun 2014 ini, zaman rejim sekarang ini, pemerintah Presiden Jokowi itu menetapkan 12,7 hektar. Itu sebuah lompatan politik yang sangat besar, yang berarti bagi masyarakat, karena memang dasarnya argumentasi awalnya memang komposisi penguasaan kawasan itu sekitar 96% itu korporasi, masyarakat hanya 4%, sehingga nanti dengan adanya sekitar 12,7 itu masyarakat menjadi 30% di situ, sehingga ada dimensi keadilan juga di dalamnya.
Jadi artinya bahwa perhutanan sosial ini Pak Lukas ini sebenarnya milik pemerintah, namun masyarakat bisa mengelolanya atau bagaimana maksudnya? Masyarakat mendapatkan hak akses, terutama masyarakat sekitar hutan dan di dalam kawasan hutan selama 35 tahun dan itu bisa diperpanjang. Nah, di dalam kebijakan perhutanan sosial ini skemanya ada 5 model ya, katakanlah itu. Yang pertama adalah hutan desa, kemudian ada hutan adat, ada kemitraan kehutanan, kemudian ada hutan tanaman rakyat, ada Kulin KK, itu juga kemitraan kehutanan, terutama yang ada di Jawa, di Perhutani. Jadi ada 5 model, dan hutan kemasyarakatan. Jadi itu berbagai model itu sebenarnya tergantung dari lokasinya, tergantung berdasarkan fungsinya. Kalau misalnya kayak hutan kemasyarakatan hanya di hutan lindung dan hutan produksi. Kalau HTR khusus di hutan produksi aja. Jadi masyarakat bisa menanam kayu yang diharapkan nanti bisa menjadi sumber pasokan bagi industri. Jadi ada link dengan sektor industri, sektor real ya, yang sekarang ini lagi turun drastis. Sehingga nanti harapannya masyarakat juga punya akses di dalam rantai pasok kayu itu. Ya. Termasuk juga seperti apa yang mungkin masyarakat mengenal istilah dengan tahura itu, apakah juga masuk bagian dari perhutanan sosial? Kalau tahura ini pengelolaannya di Pemda, ya, itu berbeda lagi. Berbeda lagi. Kalau tahura mungkin Pemda tergantung kebijakannya Pemda. Kalau perhutanan sosial ini lebih ke KLHK ya, KLHK, kewenangannya KLHK, tapi diterapkan di berbagai daerah di kawasan hutan negara ya. Nah, itu nanti harapannya masyarakat di sekitar hutan bisa berpartisipasi. Karena kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan itu sekitar 10 juta penduduk yang masih miskin, dan itu harus mungkin dientaskan lewat itu. Ya. Kemudian Pak Lukas, kenapa sih hutan ini menjadi salah satu sektor yang penting juga untuk dikelola sehingga melahirkan adanya kebijakan-kebijakan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Lukas tadi dari KLKH sendiri, adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan saat ini. Seperti apa sih maksudnya, bagaimana tuh masalah pentingnya sektor hutan saat ini? Bisa dilihat dari 2 perspektif sebenarnya. Dari perspektif global sebenarnya hutan ini kan paru-paru dunia, jadi harus dijaga ya. Termasuk kalau kita kaitkan dengan emisi global gas rumah kaca, itu sumbangan di sektor kehutanan itu kan 17%. Dan itu kan sesuai dengan komitmen Indonesia di NDC di Indonesia, komitmen untuk pengurangan emisi sekitar tahun 2030 sampai 2030 itu sebesar 29% pengurangan emisinya tanpa bantuan luar, tapi kalau dengan bantuan 41%. Komitmen ini sebenarnya sejak zaman SBY ya, kemudian dilanjutkan, tapi ada perubahan sekarang 29, sebelumnya adalah 26%. Makanya ini pemerintah merasa punya komitmen, tanggung jawab yang besar untuk misalnya mengatasi deforestasi, degradasi, termasuk dengan skema perhutanan sosial itu. Perhutanan sosial ini sebenarnya untuk meningkatkan cadangan karbon. Kalau hutan-hutannya misalnya bisa ditanami dengan rakyat, sehingga serapan karbonnya juga akan meningkat, emisinya juga akan berkurang. Baik, sebagai salah satu paru-paru dunia fungsi dari hutan itu, jadi itunya pentingnya sebuah sektor kehutanan ya. Jadi kebijakan-kebijakan apa lagi yang saat ini tadi seperti yang mungkin sudah sebagian disampaikan oleh Pak Lukas sendiri, namun ada tidak kebijakan-kebijakan lain yang saat ini tengah didorong oleh KLHK sendiri? Yang kedua adalah tentang reforma agraria ya. Kebijakan reforma agraria ini pemerintah KLHK berkomitmen untuk mengalokasikan lahan sekitar 4,1 juta hektar untuk masyarakat, tapi dengan syarat bahwa kawasan hutannya di suatu wilayah berdasarkan DAS itu 30%. Kalau di Lampung ini kan 28,45%, jadi nggak bisa untuk toranya, tapi untuk perhutanan sosial masih bisa. Kalau di lokasi-lokasi yang lain masih bisa, misalnya di Kalimantan, kemudian juga di Sumatera gitu, karena kawasan hutannya, proporsi kawasan hutannya masih di atas 30%. Gitu. Di Jawa juga nggak bisa. Baik. Jadi salah satunya lagi adalah kebijakan reformasi agraria tadi ya. Baik, saya ke Pak Choi terlebih dahulu. Pak Choi, ini Pak Choi berasal dari P3SEKPI ya. Ini Pak, apa sih sebenarnya lembaga riset ini yang diteliti dan skup kerjanya apa?
Makasih Mas Satria. Jadi P3 Sekpi ya kami biasa ini itu singkatan dari Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Itu adalah satuan kerja di bawah Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi setingkat eselon 2. Nah, skup kerjanya ya sesuai namanya, kami melakukan sesuai tugasnya melaksanakan penelitian sosial, ekonomi, kebijakan di KLHK dan perubahan iklim. Itu skup kerjanya. Banyak hal sebenarnya yang sudah kami lakukan terkait skup kerja ini. Jadi termasuk tadi masalah perhutanan sosial ini itu sebagai salah satu topik atau tema yang juga kami laksanakan penelitiannya, melibatkan tadi Pak Lukas sebagai peneliti gitu, untuk bagaimana mengkaji aspek perhutanan sosial ini, mungkin dari sisi kebijakan, dari sisi sosial ekonominya, akan membantu atau memberi masukan ke KLHK ya, atasan kami Bu Menteri. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang nanti perlu di review misalnya, yaitu tugas kami di Badan Litbang dan Inovasi ya, khususnya kami di Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan Perubahan Iklim itu. Baik, bicara tentang kebijakan yang diteliti oleh P3 Sekpi ya tadi, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Lukas tadi mengenai reformasi agraria sendiri. Kalau dari P3 Sekpi sendiri bagaimana melihat hal tersebut? Ya, tentu kami sebagai lembaga penelitian punya program penelitian ya. Itu kalau di kami namanya Rencana Penelitian dan Pengembangan Integratif. Jadi reforma agraria termasuk salah satu program penelitian yang juga kami teliti gitu dari aspek kebijakannya gitu. Termasuk Pak Lukas tadi yang sampaikan itu, kami sudah hampir 3 tahun ya melaksanakan kajian ini ya Pak Lukas, dan hasilnya itu kan bisa dalam bentuk buku sebagai lembaga litbang gitu. Tapi yang lebih penting mungkin ada namanya policy brief atau rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke pejabat atau pimpinan kita gitu. Itu berupa rekomendasi hasil penelitian yang mungkin bisa digunakan sebagai basis kebijakan KLHK misalnya gitu. Tapi itu tergantung dari aspek-aspek yang mungkin sedang ada perlu review misalnya. Tapi secara lembaga tetap kami berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Salah satu satker aja. Baik, kemudian apalagi Pak ini kalau bicara tentang P3 Sekpi ini yang bisa dijelaskan tadi, selain masalah riset atau juga penelitian, juga melihat kebijakan dari apa yang dihasilkan, tapi memang dia skupnya lebih kepada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak Choi? Ya betul, jadi kami tetap satker, satuan kerja eselon 2 di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penelitian sesuai yang diamanatkan itu. Beberapa hal yang mungkin sudah kami kerjakan adalah terkait dengan kajian-kajian isu aktual yang sedang terjadi atau sedang ya di masyarakat, misalnya tentang perhutanan sosial ini. Kami tentu tidak bisa melaksanakan sendiri, jadi ada beberapa yang mendapat atau istilahnya kolaborasi penelitian dengan lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya, misalnya seperti yang sedang atau sudah dilakukan selama ini adalah dengan lembaga penelitian ASIAR, lembaga penelitian pertanian dari Australia ya. Itu kami mendapatkan dukungan dana untuk melaksanakan penelitian tentang ya masih terkait perhutanan sosial, tentang nanti mungkin
jelasnya bisa Bu Aneka yang bisa menyampaikan tentang penguatan kehutanan yang komersial berbasis masyarakat itu. Tapi nggak cuma itu, ada beberapa lembaga dengan Asyar kita ada sekitar tahun ini aja ada tiga topik kegiatan penelitian. Ya salah satunya tentang ini penguatan kehutanan komersial berbasis masyarakat. Kemudian ada juga terkait kebakaran dan lahan gambut. Ada juga terkait pengembangan bambu. Itu Asyar. Banyak sebenarnya kolaborasi penelitian yang ditawarkan atau dikerjakan bersama ke kami adalah misalnya untuk ke depan kami baru saja inisiasi kerjasama penelitian tentang pengolahan mangrove. Itu kami mendapat dukungan dari KM Jerman. Untuk selama 8 tahun ke depan kita mendapat sekitar 20 juta euro untuk melaksanakan kegiatan. Sebelumnya kami juga dari lembaga seperti World Bank, kami juga dipercaya untuk melakukan fasilitasi atau kajian terkait penyiapan provinsi Kaltim khususnya ya kemarin untuk menerima pembayaran berbasis kinerja tentang penurunan emisinya. Itu yang dari luar. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan juga ada kerjasama dengan mitra-mitra dalam negeri, misalnya dengan lembaga swasta seperti perusahaan-perusahaan kehutanan, ya. Ada juga dari BUMN seperti Perhutani untuk melakukan kajian-kajian terkait pengembangan usahanya atau mungkin regulasi yang mengaturnya. Itu ada kajian yang dimintakan ke lembaga kami, Litbang Sekpi ini. Baik, saya ke Bu Aneka. Bu Aneka, ini terkait dengan tadi disinggung oleh Pak Choi sendiri mengenai adanya kerjasama antara P3 Sekpi dengan Asyar CBCF. Sebenarnya kegiatan apa sih yang dilakukan oleh Asyar CBCF itu, Bu Aneka? Terima kasih Mas Satria. Mungkin perlu saya sampaikan lebih dahulu, Asyar CBCF itu adalah satu kegiatan kerjasama kolaboratif antara berupa kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Litbang dan Inovasi dengan pemerintah Australia melalui Asyar. Asyar itu Australian Research for International Agriculture, Australian Center for International Agriculture Research. Jadi kami mendapatkan dana penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian perhutanan sosial itu melalui Asyar. Proyek aslinya berjudul Enhancing Community Based Commercial Forestry Indonesia. Karena itu kami menyingkat daripada panjang-panjang, jadi menyingkat CBCF dari Community Based Commercial Forestry. Jadi kami menyingkat jadi CBCF. Jadi kami singkat jadi Asyar CBCF untuk memudahkan kami komunikasi dengan yang lain. Kemudian kegiatan penelitian ini berlangsung selama 5 tahun dari 2016 sampai 2021 dan sebelum kegiatan ini dilaksanakan atau disusun, kami memang harus berkonsultasi dulu. Jadi sebelumnya proposal jadi kita di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kami berkonsultasi dengan Eselon 1 dan juga Eselon 1 yang lain, Badan Litbang dan Inovasi dan juga dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial karena memang terkait dengan itu. Setelah itu baru kita susun proposalnya dan deal dengan Asyar untuk dibiayai selama 5 tahun. Sebenarnya kegiatan penelitian itu tidak hanya dilakukan di Lampung, ini kebetulan kami melakukan diseminasi hasil penelitian di Lampung, sementara kegiatan aslinya dilaksanakan di 5 kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera diwakili Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, kemudian di Jawa Tengah Kabupaten Pati, kemudian yang di daerah istimewa Yogyakarta dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Di Sulawesi dilakukan di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan satu lagi di Kabupaten Bualimu Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dilakukan adalah memang intinya adalah penguatan untuk mengeksplorasi perhutanan sosial untuk mendukung kebijakan perhutanan sosial di Kementerian Kehutanan. Ada 3 tujuan utama.
Pertama adalah melakukan baseline kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena itu kita harus tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk sebagai dasar kita bisa membandingkan bagaimana setelah ada program perhutanan sosial itu dampaknya seperti apa. Kalau kita nggak punya baseline sosial ekonominya, kita nggak bisa menilai apakah itu sudah bagus, berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua adalah upaya peningkatan kapasitas petani. Jadi petani yang terlibat dalam usaha perhutanan sosial dan juga usaha pengelolaan hutan rakyat, kan ada petani yang juga mengelola lahannya sendiri, mau menanami dengan kayu. Kita melakukan pelatihan kepada mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mereka bisa membuat keputusan yang terbaik untuk bagaimana mereka mengelola lahan untuk keuntungan mereka. Yang kemudian yang ketiga adalah melakukan kajian kebijakan terhadap sebagian dijelaskan Pak Lukas tadi, selama ini bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perhutanan sosial, dan kemudian juga salah satu topik yang diangkat adalah tentang hutan tanaman rakyat. Jadi kami melakukan review kebijakan untuk memberi masukan kepada pemerintah melalui KLHK terkait dengan upaya menyukseskan program pemerintah perhutanan sosial ini. Demikian singkatnya. Apakah kolaborasi ini hanya memang melibatkan P3 Sekpi atau ada lembaga lain yang dilibatkan? Iya, terkait dengan itu, karena kami tadi menyebutkan ada Dirma Kolokasi ya, memang banyak sekali instansi yang terlibat, tidak hanya kami, karena memang nggak mungkin kalau kami sanggup sendiri. Jadi dari pihak Indonesia yang terlibat utamanya adalah kami dari Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, kemudian dari ada Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lain, yaitu yang di Makassar, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Kemudian ada 2 universitas yang terlibat, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Vokasi, dan juga Fakultas Pertanian. Kemudian Universitas Mataram, Fakultas Pertanian. Kemudian kita juga melibatkan LSM dari Semarang yang mereka melakukan koordinasi debati, yaitu LSM Trees for Trees. Selain itu yang dari Australia, project leader kami, koordinator untuk dari proyek ini dari Australia, yaitu dari University of Sunshine Coast di Queensland. Kemudian dari ada semacam lembaga juga, jadi Australian Agroforestry Foundation. Jadi mereka mengembangkan model pelatihan yang kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas petani. Itu mitra-mitra kunci. Selain juga tentu saja kita bekerjasama dengan stakeholder lokal, dinas provinsi, dinas kabupaten, KPH, dan instansi lain yang ada di lokasi penelitian tersebut. Karena memang lingkup kerjanya yang cukup luas juga ya, Bu jadi Aneka, kami bagi tugas gitu. Membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak, betul, ya. Baik, saya kembali ke Pak Lukas. Pak Lukas, ini bicara tentang, ini ada kaitan juga dengan tema kita pada kesempatan kali ini, ada masalah kebijakan. Ini kan bicara tentang kebijakan. Tema apa sih sebenarnya yang dikaji dalam kegiatan riset ini, dan apakah ada aspek-aspek kebijakan kehutanan tadi seperti yang Pak Lukas katakan, yang mungkin dari hasil mungkin pertemuan ataupun juga selama ini yang perlu direvisi dan dikuatkan, atau bahkan mungkin ada yang perlu dihilangkan, Pak Lukas? Ya. Sebelum ke situ mungkin sebaiknya mungkin kita perlu tahu tentang apa itu kebijakan gitu ya. Kebijakan adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, baik dalam wujud regulasi maupun statement-statement mungkin politik, statement-statement dari pemerintah, itu merupakan sebuah kebijakan. Dan di dalam kajian ini memang saya dan tim sebenarnya ditugaskan untuk mengkaji secara khusus terkait dengan kelembagaan sama regulasi. Dan masalah regulasi yang terkait dengan di sektor kehutanan ya, secara umum kan regulasi kita kan ada masalah ini. Ada istilahnya obesitas regulasi ya. Presiden Jokowi sendiri tahun 2018 menyatakan ada sekitar 42.000, bayangin aja 42.000 regulasi. Dan ini kan kalau tidak deregulasi, nanti itu akan sulit bergerak di sektor realnya, terutama di sektor industri kayu ya. Dan kayu ini kan, sektor kayu ini kan sebuah sektor yang paling diatur, paling banyak diatur, paling banyak aturannya. Maka deregulasi itu menjadi penting. Dan dari kondisi regulasi yang begitu banyak itu, memang dampaknya luar biasa itu. Dilihat dari kontribusinya, misalnya di sektor kehutanan juga
menurun, cenderung menurun dari 2000 ke yang sekarang 2019. Terhadap PDB itu hanya sekarang pada 2019 itu hanya 0,68-an dari PDB-nya kita sekitar 15.885 triliun. Dan itu kecil itu dibandingkan sektor yang lain, misalnya pertanian dan mungkin yang lainnya, sektor-sektor yang lainnya. Dan untuk di Lampung ini tahun 2000-an itu masih begitu banyak, masih 200-an industri ya untuk di sektor kayu. Tapi setelah sekarang 2018-an itu hanya sekitar 60-an, bayangin aja. Sehingga kami kemudian melakukan riset itu, saya dan teman-teman tim mendatangi perusahaan-perusahaan kayu, kemudian untuk melakukan wawancara, melakukan FGD, mendatangi petani, dan memang mereka menyatakan bahwa sebenarnya mereka mengeluh terkait dengan regulasi yang rumit. Kemudian juga bahan baku yang langka, semakin langka, dan juga biaya transaksi itu juga masih tinggi. Dan itu teman-teman penting yang perlu dikomunikasikan dengan para pengambil kebijakan supaya nanti ada perbaikan-perbaikan di tata kelola kayu ya, karena ada diskoneksi antara sektor industri dengan petani. Petani ya nanam sendiri, mereka tidak tahu mengenai bibit yang baik, yang berkualitas. Sementara kan komoditas lain seperti singkong kan juga sangat menggiurkan, dan mereka petani ini kan sangat rasional kan, di mana yang komoditas yang menguntungkan, paling menguntungkan ya mereka tanam. Kalau melihat bahwa singkong lebih menguntungkan ya singkong ditanam. Makanya di sektor kayu ini harus ada insentif sehingga petani mau menanam, harus ada kebijakan-kebijakan insentif. Jadi itu yang kita teliti. Kita mengambil 2 lokasi, yang pertama di Kedungani, kemudian juga di Rumbia Bualimo. Dan dua-duanya hampir sama kondisinya. Artinya kalau di Bualimo itu komoditas kayu itu bersaing dengan jagung. Jadi kawasan-kawasan, ada beberapa kawasan hutan yang kemudian berubah landscape-nya menjadi bukan hutan kayu tapi hutan jagung gitu. Dan itu didukung oleh kebijakan. Makanya kemudian kami salah satu rekomendasi penting yang kami usulkan harus ada polisi dialog antar berbagai sektor ya, antara misalnya perkebunan atau pertanian dengan kehutanan. Kemudian juga perindustrian, sehingga nanti misalnya katakanlah seperti tiap bulan atau triwulan itu ada business meeting itu untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada di level grassroots itu, sehingga nanti para policy maker itu kan bisa mendengarkan dan mencari solusi-solusinya. Dan saya pikir ini menjadi teman penting dari kami yang nantinya diharapkan bisa merubah kebijakan baik di level nasional maupun di level daerah. Itu. Jadi artinya memang perlu ada mungkin bahasanya mungkin evaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi ya, dari hasil apa yang sudah diteliti oleh rekan-rekan sekalian ya. Baik, pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, kami membuka sekarang di line telepon bagi Anda mungkin yang ada pertanyaan ataupun juga komentar. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dengan menghubungi 072176241194 ataupun juga di 0811722127. Kita sedang mengangkat tema mengenai penguatan perhutanan sosial, menghubungkan hasil riset dengan kebijakan petani dan juga pasar. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh para narasumber kita mengenai perhutanan sosial, dan juga ada beberapa hal terkait dengan ada lembaga penelitian yang sedang melakukan penelitian juga terkait dengan perhutanan sosial, dan juga kita akan masih terus juga untuk menggali lagi terkait dengan hal tersebut. Silakan, mungkin sudah ada pertanyaankah ataupun juga komentar dari Anda, sekali lagi di 072176241194 ataupun juga di 0811722127. Baik, sudah ada yang terhubung. Selamat sore, halo. Halo. Ya, halo, selamat sore. Baik, kami masih menantikan ya pemirsa dimanapun Anda berada untuk kebersamaan, baik itu pertanyaan dan juga komentarnya, sekali lagi di 072176241194 ataupun juga di 0811722127. Baik, sambil menanti untuk kebersamaan Anda, saya kembali ke Pak Choi. Kita bicara tentang P3 Sekpi kembali. Pak Choi, ini bicara tentang lembaga riset yang satu ini, sumber daya yang dimiliki oleh P3 Sekpi itu
seperti apa sih Pak Choi, dan juga apa saja memang yang keunggulan yang dimiliki oleh P3 Sekti ini? Ya, terima kasih. Jadi ya sebagaimana lembaga pemerintah lainnya, tentu berbagai level pendidikan SDM sudah ada di kami. Jadi tapi untuk tenaga inti kami peneliti itu rata-rata sudah S2. Jadi kami punya sekitar 40 orang peneliti. Rata-rata sudah S2, seperti Pak Lukas, Pak ini sudah bahkan sudah S3, dan ada 2 orang sudah mencapai gelar profesor. Dan keahlian dari 40 orang peneliti ini terbagi ke dalam 4 kelompok kepakaran untuk kelompok peneliti. Yang pertama adalah tentang kelompok peneliti sosial, kemudian ada kelompok peneliti ekonomi, ada kelompok peneliti manajemen, dan yang terakhir ada kelompok peneliti politik hukum. Ini masing-masing dalam pekerjaannya akan bersinergi gitu. Jadi seperti untuk kajian perhutanan sosial tentu ada aspek ekonominya, aspek sosialnya, termasuk aspek politik hukumnya, regulasinya. Jadi ini ke berbagai disiplin pakaran. Dan berbicara keunggulan, pusat litbang kami tahun 2018 kami sudah ditetapkan sebagai pusat unggulan iptek untuk kebijakan khususnya dalam perubahan iklim oleh Kemenristek. Jadi status itu sungguh membanggakan kami semua ya. Itu untuk mencapai itu tentu ada kriteria atau indikator yang harus dipenuhi. Salah satunya tadi kualitas SDM, terus kualitas kolaborasi dengan lembaga asing, misalnya lembaga luar ya. Kemudian kualitas dari program atau perencanaan kegiatan penelitian misalnya. Jadi bicara keunggulan, tentu melihat track record kami sudah dipercaya oleh berbagai lembaga donor dari ini, kami boleh berbangga bahwa pusat kami boleh jadi status pusat unggulan iptek itu ya tidak salah gitu, karena World Bank sudah mempercayakan untuk melakukan kajian. Kita dapat dukungan dana sekitar 8,6 juta dolar Amerika untuk waktu hampir 11 tahun. Kemudian dari ASEAR sendiri ini kan rangkaian beberapa kegiatan yang sebenarnya terus menerus. Bu Aneka ini kalau nggak salah fase kedua Bu ya. Jadi fase sebelumnya ada. Jadi rata-rata tiap tahun untuk kegiatan ini tadi dari 3 ASEAR ini tahun ini ada 3 topik. Itu rata-rata sekitar 600 juta per tahun untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi penelitian. Dan belum lagi nanti yang akan datang. Kami sudah melakukan inisiasi kerjasama, agreement-nya sudah ditandatangan oleh Sekjen KLHK dengan Lembaga Keuangan Jerman, KfW. Itu terkait nanti kolaborasi penelitian dan aktivitas tentang protection mangrove di 3 lokasi, di Sumatera Utara, Karanggading, kemudian di Kalimantan Timur, di Delta Mahakam, dan di Papua Barat, di Sorong, di kota Sorong. Ya tentu itu sebenarnya kalau dari sisi keunggulan itulah aspek-aspek itu. Belum lagi nanti keunggulan dari sisi penyampaian hasil. Jadi teman-teman nih saya sudah cukup berbangga juga didukung oleh para pakar lah, ahli-ahli seperti Pak Lukas, Bu Aneka ini kan peneliti kami, dan hasilnya boleh dikata bahwa kami bisa menyampaikan output kami adalah rekomendasi kebijakan. Jadi walaupun mungkin tidak digunakan seluruhnya oleh pengambil kebijakan, tapi paling tidak kami bisa membuka wacana misalnya tentang aspek apa yang perlu dilakukan, analisis kebijakan misalnya, kebijakan apa yang perlu diperbaharui dan lain-lain gitu. Termasuk dalam kebijakan perhutanan sosial, hasil teman-teman ini nanti akan kami sampaikan ke para pengambil kebijakan sebagai policy brief, dan mudah-mudahan dapat memberi sumbangsih untuk
pelaksanaan perhutanan sosial ke depan gitu. Iya. Dan ujungnya tentu kita berharap bahwa kehutanan kita tetap berkelanjutan dan Baik. masyarakat di sekitarnya menjadi sejahtera itu. Iya, baik, kita coba sapa terlebih dahulu di line telepon, sudah ada yang terhubung tampaknya. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, halo. Baik, silakan, sudah terhubung. Halo. Halo, selamat sore. Ya, halo. Baik, silakan bisa dicoba kembali mungkin bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0721762494 ataupun juga di 08117221 bagi Anda yang ingin bertanya ataupun juga ingin memberikan komentarnya terkait dengan bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini mengangkat tema penguatan perhutanan sosial, menghubungkan hasil riset dengan kebijakan petani dan juga pasar bersama dengan PLT Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim atau P3 Sekpi, kemudian juga ada dari Koordinator Kegiatan Asyar CBCF dan peneliti P3 Sekpi, dan juga ada peneliti P3 Sekpi. Silakan di line telepon. Kami sapa kembali. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, halo. Baik, kami masih menantikan kembali ya untuk kebersamaannya di 0721762494 atau 08117221 Baik, saya kembali masih dengan Pak Choi. Pak Choi, ini bagaimana sih sebenarnya proses dari P3 Sekpi sendiri membangun kolaborasi tadi? Tadi banyak menyinggung sekali terkait dengan Asyar, CBF sendiri. Bagaimana itu Pak Choi? Bisa berkolaborasi dengan pihak luar, dalam hal ini mungkin Asyar tadi yang lebih banyak dikatakan dari Australia kalau tidak salah ya? Ya tentu awalnya kan kepercayaan ya. Mungkin dari tadi track record atau portofolio kami sebelumnya, lembaga donor semacam Asyar, lembaga ini mempercayakan ke kami. Tapi biasanya dalam satu kegiatan ini kami didahului menyusun konsep note. Kira-kira tema atau apa sesuai grand design dari pemberi pekerjaan ya. Seperti Asyar kan sudah punya grand design untuk kolaborasi penelitian. Nah, kami menyusun konsep note untuk tema apa yang akan kita kerjakan, misalnya kerja bersama ya. Konsep note itu tentu tadi Bu Aneka sudah menyampaikan ada beberapa proses komunikasi, konsultasi dan segala macam. Nah, konsep note ini kan kita ajukan ke lembaga pemberi dana ya, semacam Asyar itu. Dan selanjutnya ya ada semacam proses seleksi dan komunikasi, review segala macam. Ya tidak cuma Asyar, kemarin juga misalnya tadi saya berulang kali menyampaikan dengan lembaga lain misalnya yang di dalam negeri aja, seperti Perhutani kemarin mereka membutuhkan dukungan saintifik untuk usulan perubahan kebijakan di KLHK tentang tata usaha kayu. Nah, mereka menawarkan kepada kami atau meminta bantuan kepada kami untuk melakukan kajian tentang angka konversi kayu ke dari meter kubik ke ton misalnya. Nah, di situ ada proses komunikasi, menyampaikan proposal, ada proses review segala macam, dan terakhir disepakati dengan proposal itu. Itu jadi pada umumnya seperti itu. Tapi paling enggak dengan portofolio kami dengan kerjasama sebelumnya ini yang memberi semacam apa ya, tanda kutip energi positif mungkin buat kami semua, jadi modal untuk bagaimana menyampaikan keunggulan kami sehingga calon mitra itu bisa percaya ke kami untuk melaksanakan kolaborasi pekerjaan termasuk penelitian seperti ini. Termasuk kolaborasi dengan riset dengan Australia Pak ya? Ya, Betul, jadi Asyar juga prosesnya tadi Bu Aneka sudah menyampaikan, jadi diawali dari penyampaian ide, konsep note segala macam. Ya, selain Australia ada tidak kerjasama dengan negara lain Pak? Ya tadi dengan pemerintah Jerman ya, ke lembaga keuangan Jerman, KfW, kemudian dari Bank Dunia, dan
Ada juga dengan lembaga penelitian internasional seperti SIPOR gitu tentang masalah sawit misalnya. Kami diminta juga untuk melakukan penelitian bersamaan, yang termasuk Pak Lukas terlibat juga di situ. Jadi intinya sih ada komunikasi, ada kepercayaan dengan lembaga-lembaga itu. Baik, baik, saya kembali ke Bu Aneka. Bu Aneka, tadi di awal Ibu Aneka menyinggung bahwa penelitian ini dilakukan tidak hanya di Lampung ya, ada di beberapa lokasi di wilayah Indonesia. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri, ini kegiatan dilaksanakan di mana sih Bu tepatnya, dan mengapa memilih lokasi tersebut, Bu Aneka? Ya, untuk daerah Lampung, khusus untuk Lampung dan Bolimu, kita memfokuskan kegiatan penelitian di lahan HTR, hutan tanaman rakyat. Sementara di 3 lokasi lain kita melakukan fokus di hutan rakyat. Untuk Lampung, HTR yang sudah dapat izin, karena kita nggak mungkin meneliti yang belum ada izinnya kan, jadi yang sudah dapat izin adalah pada waktu itu di Kabupaten Pesisir Selatan, pesisir barat ya Pak Lukas, pesisir barat dan di Gedungwani, Lampung Selatan. Untuk pesisir barat selama ini memang sudah lumayan banyak penelitian di sana. Jadi akhirnya kami memfokuskan dari daerah yang Gedungwani yang mungkin termasuk relatif baru. Tahun itu izin perhutanan sosial HTR baru terbit sekitar 2017. Jadi pas kami masuk izinnya baru terbit. Jadi memang kami rasa tepat karena itu memang kita bikin baseline. Jadi kondisi dari titik nol seperti apa nanti kemudian kami kaji lagi ke depannya sekitar 2 atau 3 tahun selanjutnya seperti apa, dan itu salah satunya. Kemudian dari hasil penelitian kami memang meskipun baru 2 tahun jadi sudah sedikit kelihatan lah manfaat sebenarnya dari pemberian izin perhutanan sosial itu kepada masyarakat, khususnya petani ya. Dari kegiatan kami lakukan memang kita melakukan penelitian yang sama di daerah tersebut, yaitu Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, di dalam kawasan KPH Gedungwani. Kenapa Budi Lestari dipilih? Karena itu salah satu desa itu semua kawasan HTR, dan di situ merupakan lahan yang paling luas di antara 5 izin HTR lain di Tanjung Bintang. Dan dari hasil penelitian kami dari di situ selama 2 periode membandingkan antara 2018 dan 2020, memang terlihat baru 2 tahun saja sudah ada peningkatan pendapatan masyarakat dari lahan perhutanan sosial itu. Jadi mungkin itu sisi positifnya dari perhutanan sosial yang benar-benar terlihat memang bermanfaat benar untuk pemberian izin perhutanan sosial itu kepada masyarakat. Selain itu apalagi Bu catatan yang bisa didapat dari hasil penelitian tersebut di Lampung yang mungkin bisa dibagikan ke masyarakat? Ya, kita tahu ya kalau di Lampung itu memang lahan hutannya sudah habis dalam tanda kutip ya. Tapi memang saat ini petani juga karena melihat bahwa permintaan kayu itu akan selalu ada dan mungkin meningkat karena kelangkaan itu ya, jadinya mereka mulai berinisiatif untuk menanam pohon. Selama ini kan kalau Lampung kita tahu lah secara umum kopi, tapi untuk khusus di daerah yang kami teliti di Tanjung Bintang, terutama di Budi Lestari, mereka lebih banyak menanam karet. Dan kita tahu karet berfluktuasi, terus beberapa tahun terakhir memang harganya lumayan turun, dan karena juga banyak permintaan kayu, jadi sebagian tanaman karet yang sudah tua ditebang untuk dikonversi jadi tanaman kayu. Saat itu adalah sengon. Sementara kayu karet sendiri itu sebenarnya masih ada harganya. Jadi setelah disadap habis, kayunya masih bisa dijual, dan industri itu mau menerima. Kemarin itu kan kemarin ada dialog ya, seperti di tayangan di belakang ini, dari pihak industri menyatakan bahwa saat ini ada peningkatan harga kayu karet. Jadi sekitar kalau saat dulu itu mungkin sekitar belinya secara hamparan, jadi satu hamparan sekitar 1 hektar cuma dihargai 3 juta gitu kan, entah berapa tahun, tapi sekarang mulai dihargai per meter kubik, jadi 1 meter kubik sekitar 400 sampai 600 ribu rupiah untuk kayu karet itu. Jadi meskipun karet sudah tidak produktif, tapi kayunya masih bisa dijual, dan karena petani juga mungkin waktunya juga semakin terbatas karena dia mengerjakan hal-hal lain, lahan yang kosong itu akhirnya ditanami kayu yang pengelolaannya kan nggak susah kan, misalnya kayu kan ditanam, mungkin sebentar dibersihkan, dipupuk segala macam, bisa ditinggal dia melakukan kerjaan lain, dan
mungkin bisa dipanen pada beberapa tahun yang ke depan. Jadi artinya bahwa dalam penelitian tersebut masyarakat setempat dilibatkan ya Bu Anika ya? Iya, betul. Keterlibatan mereka sendiri bagaimana Ya, Bu? terutama ya dari kegiatan penelitian itu, kemudian kita juga melibatkan mereka dalam pelatihan. Nah, peningkatan kapasitas seperti saya sampaikan tadi, melalui pelatihan yang kami adopsi juga dari, karena ini mungkin karena terkait dengan funding juga dari Australia, jadi ada apa namanya metode pelatihan yang kami adopsi dari Australia, yaitu Master Tree Grower gitu kan. Jadi kami melakukan peningkatan kapasitas pada masyarakat, dan pelatihan itu tidak hanya dilakukan di desa itu, tapi membawa masyarakat peserta itu langsung ke industri. Jadi memperlihatkan industri itu seperti ini. Jadi kayu yang mereka hasilkan itu dibawa ke sini untuk diolah seperti ini. Jadi itu membuka wawasan mereka juga. Jadi selama ini kan mereka cuma taunya pedagang petani, pedagang datang gitu kan, udah dibawa kemana nggak tahu Bu gitu. Harganya gimana nggak tahu. Jadi mereka tahu pasar, mereka punya pengetahuan lebih. Jadi harga itu kalau di industri segini, sementara pedagang belinya segini, berarti kemungkinan saya masih bisa negosiasi sih, dapat harga lebih, mungkin seperti itu. Dan terkait dengan kebijakan juga, petani tentunya dilibatkan apa hambatan mereka selama ini, harapan mereka selama ini, dan itu diakomodasi dalam kajian kebijakan yang dilaksanakan Pak Lukas dan kawan-kawan. Baik Pak Lukas, sebenarnya permasalahan apa saja sih di sektor kehutanan ini yang memang perlu dilakukan penelitian sehingga mungkin mengeluarkan kebijakan Pak Lukas? Ya, terima kasih. Saya pikir banyak sekali ya terkait dengan illegal logging, illegal mungkin wildlife trade itu, atau perdagangan satwa liar, kemudian juga deforestasi, kemudian juga penegakan hukum, kemudian juga perubahan iklim, termasuk isu-isu konflik lahan itu harus perlu diteliti sehingga nanti dari hasil kajiannya ini bisa menjadi asupan bagi para pengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Dan itu saya pikir memang karena kawasan hutan ini memang seksi ya, sehingga banyak kepentingan di situ. Kepentingannya tidak hanya kepentingan ekonomi, sosial, tapi ada kepentingan politik. Dan itu semua harus diurai dengan riset. Nah, karena paradigma policy making itu, pengambilan kebijakan itu sekarang telah berubah. Pendulumnya lebih kepada scientific base, sehingga riset, kajian, ataupun mungkin review kebijakan ini menjadi sangat penting bagi para pengambil kebijakan atau perubahan kebijakan, terutama di dalam pengelolaan hutan ke depan gitu ya. Itu isu-isu yang mungkin sekarang ini penting untuk dikaji lebih dalam. Jadi artinya bahwa juga di situ penelitian tersebut juga seperti yang Bu Anika sampaikan, dari sisi sosial dalam hal ini kemasyarakatan juga menjadi bagian dari penelitian. Permasalahan yang mungkin sering timbul dalam penelitian masalah sektor kehutanan ini, selain hal itu yang dikaitkan dengan masyarakat, apa sih Pak Lukas? Misalnya partisipasi masyarakat yang masih kurang. Nah, ini perlu dikaji, kenapa kok masyarakat tidak berpartisipasi. Harus kita dalam riset itu harus menemukan jawabannya. Barangkali mungkin memang sengaja tidak dilibatkan, atau mungkin sebenarnya dilibatkan tapi masyarakat juga belum paham. Jadi itu yang perlu dikaji, dan banyak teori untuk menjelaskan itu Mas. Pak, jadi ada teori yang namanya akses dan exclusion. Jadi kalau exclusion itu kan terkait dengan power of exclusion, itu teorinya Tania Limurey, dan itu bisa menjelaskan itu tentang misalnya masyarakat kenapa kok tidak terlibat, masyarakat kenapa kok terpinggirkan. Itu bisa dijelaskan dengan teori itu. Banyak ragam teori dan mungkin metodologi untuk mengungkap itu apa ya yang terjadi, atau hal-hal empiris yang mungkin bisa dikaji di situ. Ya. Baik Pak Choi. Dengan adanya kolaborasi penelitian yang dilakukan, termasuk juga melibatkan dengan tadi lembaga luar dari Australia ataupun juga dari Jerman tadi seperti yang Pak Choi katakan, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa diambil bagi institusi seperti P3 Sekpi sendiri ataupun juga bagi kementerian sendiri dan juga mungkin buat masyarakat? Ya, untuk kami sendiri mungkin keterlibatan lembaga-lembaga donor semacam atau apa tadi mitra-mitra kerjasama ya, itu lebih ke filling the gap dari sisi penganggaran gitu. Pak Satria mungkin tahu sendiri kan, anggaran pemerintah ini kan di masa pandemi COVID ini
sedikit tersedot lah, atau mungkin banyak ya tersedot untuk penanggulangan COVID. Tahun lalu anggaran kami bukan dipotong ya, dialihkan untuk itu, dan keberadaan sumber dana dari ini tentu akan memberi semacam napas buatan untuk kelangsungan kegiatan penelitian. Tapi bukan soal itu. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga ini atau kerjasama semacam ini, tentu anggaran yang dari APBN atau dari pemerintah sendiri kita bisa fokuskan ke hal-hal yang lebih penting gitu tadi. Jadi anggaran itu bisa kami biasa menyebut filling the gap. Jadi apa-apa yang belum dikerjakan oleh ini kita bisa kerjasamakan semacam itu. Tentu manfaat dari lembaga mungkin itu ya. Ya juga ada manfaat untuk teman-teman SDM. Jadi dengan adanya ini kan ada transfer knowledge dari mitra-mitra juga gitu. Jadi terus dalam program-programnya juga kami selalu menyertakan atau meminta untuk pengembangan kapasitas SDM. Jadi ada beberapa SDM kami yang melanjutkan studi didanai dari lembaga itu, seperti Pak Lukas mungkin ya dari Asyar. Gitu. Jadi banyak sekali gitu. Jadi kalau dari sisi substansi mungkin hal-hal yang semacam itu yang mungkin dari sisi kacamata pejabat belum melihat ya masalah sosial seperti itu, masalah kebijakan itu, dan dengan substansi ini kita bisa diseminasikan atau sampaikan ke ini, tentu mungkin masalah-masalah itu bisa sedikit terbuka sehingga para pengambil kebijakan bisa terinformasi hal-hal yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Jadi penelitian membuka data-data bukti empiris seperti itu, dan tadi seperti yang disampaikan Pak Lukas, ini zamannya scientific policy, jadi kebijakan yang berdasarkan scientific. Jadi alhamdulillah di KLHK hampir semua kebijakan selalu ada base scientificnya gitu, dasar-dasar scientificnya untuk itu. Kalau untuk tantangan sendiri untuk saat ini atau juga ke depannya bagi lembaga riset seperti P3 Sekpi seperti apa, Pak? Ya tentu tantangan ke depan tadi selain pandemi ya sekarang ini tantangan tersendiri karena merubah mindset, merubah pola kerja itu. Yang kedua mungkin tantangan ke depan bahwa apapun pekerjaannya termasuk dalam hal penelitian kita tidak bisa sendirian. Jadi kolaborasi itu penting. Tadi ya tidak hanya dengan lembaga asing seperti itu, dengan lembaga-lembaga riset dalam negeri termasuk dengan universitas itu penting, dan sudah kami lakukan termasuk dalam kegiatan Mbak Aneka sendiri, pelibatan beberapa universitas mungkin di Lampung walaupun tidak secara tertulis sebagai pelaksana, tapi pelibatan mahasiswa, pelibatan tenaga pengajar atau dosen dalam salah satu aspek kegiatan ini juga itu. Jadi, dan yang ketiga tantangan itu cara penyampaian. Jadi apapun yang dihasilkan oleh kami lembaga litbang tidak akan berarti kalau hanya disampaikan misalnya terlalu ilmiah lah misalnya. Kita perlu modus lain, sehingga dalam kegiatan ini pula kami melakukan semacam apa ya, sekarang zamannya medsos ini sangat masif pengaruhnya, sehingga hasil-hasil penelitian ini kalau dikomunikasikan melalui media yang populer itu juga akan sampai gitu. Jadi tantangan itulah, media komunikasi sekarang kan sudah berubah dan kita harus mengikuti zaman gitu. Gitu. Baik. Termasuk dengan media TV. Termasuk dengan media televisi, salah satunya acara ini ya. Baik, Bu Aneka, Ibu selaku koordinator kegiatan dari Asyar CBCF ya. Tentunya hal ini kan tidak mudah mengkoordinasikan kegiatan riset ini dengan negara lain ataupun juga dengan lembaga penelitian lain. Apa yang bisa Ibu ambil pelajaran dari hal tersebut terkait dengan riset ini, Bu? Ya, terkait dengan koordinasi ya memang antar negara, antar instansi, terus mungkin
juga mungkin punya administrasi masing-masing gitu kan. Jadi itu memang agak susah. Memang dari awal kita sudah kayak membuat guidance seperti itu. Jadi kita punya work plan, kita punya milestone atas semua kegiatan dan activity itu ada target masing-masing. Kapan proposal harus masuk, kapan mulai kegiatan dilaksanakan, draft pertama harus selesai kapan. Dan itu ada monitoring terus setiap 6 bulan kita melakukan monitoring itu. Jadi ada review dari work plan itu setiap 6 bulan kita review capaiannya seperti apa. Kalau memang ada hambatan ya kita komunikasikan sejak awal dengan semua pihak yang terlibat. Jadi kemungkinan ini ada keterlambatan, harus dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Jadi memang itu juga agak menyita tiap pikiran gitu kan, tapi memang mau nggak mau itu tantangan yang kami harus jalankan, dan alhamdulillah selama 5 tahun ini bisa terhandle. Jadi keterbukaan yang jelas ke semua pihak itu sangat penting. Jadi untuk pencapaian tujuan itu kita harus terbuka, hambatannya ini, kemampuan kami seperti ini, mungkin bisa dibantu dari pihak yang lain. Jadi seperti itu. Jadi nggak sakau kemati itu enggak. Jadi tetap harus ada komunikasi. Itu salah satu kuncinya seperti itu. Baik. Satu terakhir mungkin untuk Pak Lukas. Pak Lukas, jadi sebenarnya apa sih yang mungkin masyarakat bisa lakukan dalam hal untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan kehutanan? Seperti yang tadi disampaikan di awal kan, bahwa sebenarnya sektor kehutanan ini menjadi salah satu sektor yang penting ya. Apalagi dia bisa menjadi bagian dari paru-paru dunia kita. Pak Lukas. Ya. Terima kasih. Jadi banyak opsi yang ditawarkan oleh KLK, termasuk diantaranya adalah perhutanan sosial itu. Mereka bisa terlibat mengembangkan kayu, kemudian mereka juga bisa terlibat untuk mengembangkan agroforestry, dan juga ekowisata. Di Kali Biru, salah satu contoh di Jogja ini, itu mereka para petani, jadi kelompok tani mandiri di sana, dalam setahun tahun 2016 bisa menghasilkan 5,9 miliar. Bayangin aja. Itu hanya objeknya hanya objek yang mungkin sederhana. Ini hanya di atas semacam bukit, kemudian dibikin spot-spot foto, kemudian juga ada flying fox ya. Dan itu melibatkan sekitar 120 tenaga lokal dan sebagian ada tenaga luar. Walaupun sebenarnya investasinya dulu di awalnya itu sejak tahun 2007 ya, mereka kelompok tani ini mendapatkan izin pengelolaan di bawah payung perhutanan sosial. Itu investasinya sekitar 445 juta. Tapi sekarang tiap tahun sebelum pandemi kan, itu 2016 itu bisa 5,9 miliar, dan itu nanti uangnya dibagikan, ada benefit sharingnya di situ. Nah, kelompok tani dapat dan yang lain-lain. Sehingga saya harapkan dengan semacam itu demokratisasi desa di dalam pengelolaan sumber daya bisa validasi demokrasi di situ, karena di situ pengelolaannya dengan pengelolaan yang partisipatif, sehingga tiap warga bisa urun rebuk ya untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Jadi saya pikir ini model keterlibatan yang mungkin bisa dicontohkan atau direplikasikan ke tempat lain ya, karena hasilnya memang nyata. Mungkin bisa nanti TV di sini bisa nyorot di Kali Biru. Baik, Pak Lukas, Pak Choi, dan Ibu Aneka, terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, demikiannya bincang-bincang kita bersama dengan ada peneliti P3 Sekpi, Dr. Lukas Rumboko, kemudian juga ada Bapak Khairul Ahmad selaku PLT Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim atau P3 Sekpi, dan juga ada Ibu Aneka Prawesti Suka selaku Koordinator Kegiatan Asyar CBCF dan peneliti P3 Sekpi, yang telah mengangkat tema mengenai penguatan perhutanan sosial menghubungkan hasil riset dengan kebijakan petani dan pasar. Ya, demikian sekali lagi pada kesempatan kali ini dalam Sudut Pandang. Akhirnya saya Muhammad Satria atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.